Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini dan di hari selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai Industri 4.0. Untuk itu, siapkan diri kalian dengan baik dan semoga kalian mendapatkan insight yang baru ya. So, have a good time to watching guys. Baik, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama Reni Listia, Rizal Fatoni, Farah Alfresta, Hervina Iin, dan Indah Sumiarsih. Jadi teman-teman, dalam mempelajari revolusi industri 4.0, kita akan membahas yang pertama, sejarah adanya revolusi industri 4.0. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari adanya revolusi industri 4.0. Yang ketiga, pilar fungsional dalam menjalankan revolusi industri 4.0. Dan yang keempat, ada isu serta tantangan yang dijalankan oleh revolusi industri 4.0. Adanya revolusi industri 4.0 tidak terlepas dari peristiwa sebelum adanya revolusi industri 4.0. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah adanya peristiwa revolusi industri dari 1 hingga 3. Pada abad ke-18 terjadi revolusi industri yang pertama. Kemudian pada awal abad ke-19 disusul adanya revolusi industri 2.0. Kemudian pada abad ke-20 ada revolusi industri 3.0. Dan pada saat ini sedang terjadi adanya revolusi industri 4.0. Untuk mengetahui terjadinya peristiwa-peristiwa dalam setiap babak revolusi industri yang ada di dunia ini, mari kita simak pada slide selanjutnya. Babak yang pertama dalam revolusi industri 4.0 adalah adanya revolusi industri 1.0. Pada akhir abad ke-18, mesin bertenaga air dan uap mulai dikembangkan untuk membantu para pekerja dalam memproduksi barang secara massal. Pada tahun 1784, alat tanam pertama pun mulai diciptakan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dengan adanya bantuan alat-alat yang telah diciptakan, kemudian menciptakan adanya efisiensi dan peningkatan skala produksi, yang kemudian usaha-usaha kecil mulai tumbuh dan mulai mampu melayani organisasi dalam skala yang besar. Industri 2.0 awal abad ke-20 menandai dimulainya revolusi industri kedua. Kontributor utama revolusi ini adalah pengembangan mesin yang menggunakan energi listrik. Energi listrik sudah digunakan sebagai sumber daya utama. Mesin-mesin listrik lebih efisien untuk dioperasikan dan dirawat, baik dari segi biaya maupun usaha. Tidak seperti mesin berbasis air dan uap yang relatif tidak efisien dan boros akan sumber daya. Industri 3.0 muncul didorong dengan adanya kemajuan industri elektronik dalam beberapa dekade terakhir di abad ke-20. Penemuan dan pembuatan berbagai perangkat elektronik termasuk transistor dan IC atau sirkuit terintegrasi secara otomatis membuat mesin-mesin tersebut secara substansial menghasilkan sesuatu yang membutuhkan lebih sedikit daya, peningkatan kecepatan, akurasi yang lebih besar, dan bahkan penggantian tenaga kerja manusia secara lengkap dan beberapa kasus. Industri 4.0 berkembangnya industri internet dan telekomunikasi pada tahun 1990-an merevolusi cara perusahaan untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Hal ini juga mengakibatkan perubahan paradigma dalam industri
manufaktur dan sistem industri konvensional. Revolusi Industri 4.0 mencakup penggabungan antara industri manufaktur dengan teknologi pintar terbaru. Ada beberapa bidang teknologi yang mendukung Industri 4.0, yaitu System Integration, the Internet of Things, Cyber Security, dan lain sebagainya. Dampak revolusi industri 4.0. 1. Pendidikan. Sekolah perlu beradaptasi dengan tuntutan revolusi industri 4.0 dan memiliki kewajiban untuk keluar dari kantong ruangannya dan mencoba memberikan sebanyak mungkin peluang dengan menciptakan konteks yang memadai bagi siswa untuk siap menghadapi pekerjaan di masa depan. 2. Teknologi. Boston Consulting Group yang merupakan perusahaan manajemen konsultasi level global menunjukkan bahwa ada 9 kemajuan teknologi yang mengubah produksi suatu industri. Kemajuan teknologi bisa disebut sebagai 9 pilar utama revolusi industri 4 atau industri 4.0. 3. Masyarakat. Salah satu dampak terbesar dari industri 4.0 akan terjadi pada pola kehidupan masyarakat karena adanya perkembangan teknologi, gaya hidup orang yang juga berubah. Perubahan pola atau cara hidup terjamin sebagai perubahan radikal dalam masyarakat. Dapat diamati bahwa masyarakat telah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena setiap manusia harus mengintegrasikan hidupnya dengan perubahan-perubahan tersebut yang tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Pilar-pilar fungsional revolusi industri 4.0. 1. The Internet of Things, yaitu menghubungkan perangkat apapun dengan sambungan on-off ke internet, sebagai keinginan bahwa semua perangkat melakukan komunikasi satu sama lain dalam jaringan dan memadukan dunia virtual dengan dunia nyata. 2. Augmented reality, yaitu teknologi yang memperluas dunia fisik kita, menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. 3. Simulation, yaitu proses menciptakan suatu lingkungan dengan mentransfer data aktual ke sistem komputer. Simulasi memberikan keuntungan dalam hal waktu, biaya, dan manajemen resiko karena dapat membuat pengembangan proses dapat dilacak. 4. Additive manufacturing, yaitu pendekatan baru yang bersifat transformatif untuk proses produksi di industri yang memungkinkan terciptanya komponen dan sistem yang lebih ringan dan akurat. 5. System integration atau integrasi sistem didefinisikan dalam bidang rekayasa sebagai proses menyatukan subsistem komponen ke dalam satu sistem atau agregasi dari subsistem yang bekerja sama sehingga sistem mampu memberi fungsi menyeluruh dan memastikan bahwa subsistem berfungsi bersama sebagai suatu sistem yang di dalam bidang teknologi informasi. Organisasi sendiri, sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu Manufacturing Specific Big Data and Analytics, yaitu merupakan tantangan untuk memastikan kualitas tinggi serta integritas data yang direkam dari sistem pabrikan. Anotasi entitas data sangat beragam dan merupakan tantangan yang semakin besar untuk menggabungkan beragam repositori data dengan semantik berbeda untuk analitik data lanjutan. Yang ketiga yaitu System Modeling and Analysis. Dalam pemodelan sistem, untuk mengurangi
besar investasi untuk suatu industri. Yang selanjutnya yaitu manfaat revolusi industri 4.0. Yang pertama, memiliki potensi untuk memberdayakan individu serta masyarakat, menciptakan peluang baru bagi sosial, ekonomi, serta pengembangan diri. Yang kedua, minim resiko human error karena komputer memiliki kontrol penuh sehingga hasil pekerjaan cenderung konsisten. Yang ketiga, meningkatnya efisiensi produktivitas pada proses produksi sehingga Anda dapat memproduksi barang dengan volume yang lebih banyak serta mengandalkan sumber daya yang lebih sedikit. Yang keempat, yaitu data yang terhubung ke cloud computing terjamin keamanannya. Selanjutnya, sistem yang digunakan lebih canggih dan dikontrol serta dikendalikan secara real time. Kemudian meningkatkan visibilitas terhadap status ketersediaan barang serta proses pengiriman. Serta yang terakhir, memangkas biaya untuk menghandle rantai pasokan. Tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 adalah kebijakan e-smart IKM. Dengan adanya hal tersebut, para pelaku usaha bisa mempromosikan produk lebih masif di platform digital. Oke guys, sekian video yang dapat kami berikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Peace out and bye-bye.